Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para masyarakat semuanya, pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil wahmi wad daraji. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa abana ma'alikal adhar dumadini sirrikal asma fahum sufurun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di kesempatan yang sangat mulia ini, di suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang begitu luhur, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kepada para sahabat-sahabat Rasul untuk memerintahkan daripada perjalanan hijrah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mentertemukan kita semuanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan beliau, bersama dengan sahabat-sahabat beliau, dan bersama mereka orang-orang salihin yang mana mereka selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang begitu mulia, peristiwa yang begitu luhur, peristiwa yang begitu agung yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melihat sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad diusik, melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad ditindas, mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik itu semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tega melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditindas, melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dibantai. Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan daripada perjalanan hijrah. Fatuhajiru, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hijrahlah engkau wahai Muhammad, perintahkan sahabat-sahabatmu untuk melaksanakan daripada hijrah tersebut wahai Muhammad. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan daripada perintah tersebut, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala daripada hijrah tersebut dari Makkah ke Madinah, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di kota Madinah disambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Ansor yang selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansor, "Ya ayyuhal Ansor, inna mahya mahyatum wa mamat mamatukum." Wahai engkau orang Ansor, sesungguhnya hidupku untuk engkau dan matiku untuk engkau. Kepada yang diungkapkan cinta kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Ansor. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan hendak dibunuh, bahkan hendak ditindas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang kufar berkumpul dan musyawarah, mereka pemuka-pemuka Quraisy untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darun Nadwa. Maka terputuslah suatu keputusan, tidak ada cara kecuali untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kekasihnya untuk diusik.
tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kekasihnya untuk dibantai dan dibunuh. Bahkan ketika sebelum terjadi daripada musyawarah di Darun Nadwa tersebut, datang paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, yang sangat membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke hadirat Abu Talib, salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mengidolakan Rasul, yang sangat mencintai Rasul, yang sangat rela mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Lahab kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, katakan kepada Muhammad, in yuridu malan fanu'ti lahul mal. Kalau seandainya wahai Abu Lahab, Abu Talib, katakan kepada Muhammad, kalau seandainya Muhammad itu pengen harta, kita akan berikan harta. In yurid lahu jah fanu'ti lahul jah. Kalau seandainya Muhammad itu pengen kewibawaan, pengen penghormatan, pengen itu semuanya jabatan, kita akan berikan jabatan kepada Nabi kita Muhammad. In yurid lahu miftahul Ka'bah fanu'ti lahul miftah. Kalau seandainya Muhammad itu pengen daripada kunci Ka'bah, fanu'ti lahul miftah, kita akan berikan daripada kunci daripada Ka'bah tersebut. Karena dikala itu tidak diberikan kunci Ka'bah tersebut kecuali daripada pemuka-pemuka Quraisy, mereka-mereka yang mempunyai jabatan-jabatan terpenting di kota Makkah. Tapi setelah itu semuanya, Abu Talib datang ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ya ibna akhi, wahai keponakanku, wahai anak daripada saudaraku, ini datang daripada pamanmu, datang kepada aku untuk menyodorkan kepada engkau suatu pertawaran. Kalau seandainya engkau pengen harta, mereka akan berikan harta. Jikalau engkau pengen jabatan, mereka akan berikan jabatan. Jikalau engkau wahai Muhammad, bahkan jikalau engkau pengen kunci Ka'bah, mereka akan berikan kunci Ka'bah. Maka lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Talib, kepada paman yang selalu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya ammi, law waqa'at syamsa fil yamaini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amr. Demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya matahari ada di sebelah kanan di sebelah tangan kananku dan bulan di sebelah tangan daripada kiriku, tidak akan aku tinggalkan daripada perintah ini, perintah daripada mengajak daripada orang untuk supaya mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Abu Talib datang kepada Abu Lahab seraya mengatakan, maka Abu Lahab menyatakan kepada Abu Talib, apa yang dikatakan oleh ponakanku itu, apakah Muhammad itu mau daripada mengabulkan daripada tawaranku? Maka dari itulah Abu Talib mengatakan kepada Abu Lahab, Muhammad mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ya ammi, law wada'at syamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amr. Demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya matahari itu diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan daripada tangan kiriku, maka dia tidak akan melepaskan daripada mengajak orang supaya dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Abu Lahab merasa jengkel, merasa geram melihat jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu kejamnya Abu Lahab, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sekalipun untuk membenci daripada Abu Lahab. Bahkan di dalam riwayat, jikalau ada seseorang yang mengatakan di dalam melanturkan daripada ayat suci Al-Quran, daripada surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak senang jikalau ada seseorang yang memutarakan berkali-kali ayat tersebut, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang mereka yang selalu berulang-ulang daripada mengatakan ayat ini, sesungguhnya dia telah menyakiti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
betapa mulianya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meletakkan di dalam hatinya rasa dendam. Betapa mulianya Rasulullah SAW tidak pernah meletakkan dalam hatinya rasa benci, selalu memberikan kasih sayang, selalu memberikan rasa lembut kasih Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itulah Abu Lahab mengadakan daripada sayembara. Barang siapa man qatala Muhammad sanu'tilahu mi'atal ibil. Barang siapa mereka yang bisa membunuh Muhammad, maka dia akan aku berikan daripada 100 onta, kata Abu Lahab. Maka mereka yang misi mereka karena dunia, mereka yang misi mereka karena hal-hal yang melalaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar daripada sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Muhammad atau yang bisa membawa Muhammad hidup-hidup, mereka Abu Lahab akan memberikan daripada 100 onta, yang mana onta tersebut di zaman itu adalah termasuk daripada kendaraan yang sangat mewah. Maka dari mereka bercepat-cepat, terburu-buru untuk mencari daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi Rasul SAW sebelumnya sudah didatangi oleh malaikat Jibril melalui daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku suatu wahyu untuk aku sampaikan kepada engkau bahwasanya engkau di saat ini, di waktu ini, jangan engkau tunda-tunda lagi wahai Muhammad untuk melaksanakan daripada Fathul Hajiru, untuk melaksanakan daripada perjalanan hijrah yang begitu mulia, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Nabi kita Muhammad SAW sebelum datangnya malam, Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapat wahyu tersebut, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Ja'far bin Abi Thalib semuanya untuk meninggalkan daripada kota Mekah, untuk melaksanakan daripada hijrah ke kota Syam. Di malam harinya Nabi kita Muhammad SAW memanggil daripada Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu juga mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, engkau alangkah mulianya jikalau engkau di malam hari ini engkau bisa menggantikan posisi aku di tempat tidurmu, sehingga mereka yang hendak membunuhku mereka mengira bahwasanya aku masih tidur. Maka dari itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil daripada tugas yang begitu berat, yaitu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan daripada hijrah. Sebelum keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keduanya pun Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang di sekitarmu ini lagi mengintai engkau untuk mencari daripada engkau dan membunuh engkau. Maka bacalah ini wahai Muhammad, ini bacaan yang mana datang daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan daripada hal ini maka akan dijauhkan daripada segala keburukan. Apa itu wahai Jibril, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca ini wahai Muhammad, wa anatil wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Maka dari itulah diambil tanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya ditebarkan di dalam sekeliling rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membaca daripada ayat ini, wa anatil wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Maka mereka yang membaca daripada ayat ini, insyaallah mereka yang mengamalkan daripada ayat ini, insyaallah akan dijauhkan daripada segala keburukan. Maka mereka yang mengintai dan membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada ayat tersebut dan membaca daripada ayat tersebut, sebagian dari mereka ada yang buta, bahkan sebagian dari mereka ada yang tertidur, bahkan dari mereka ada yang kabur pemandangannya sehingga mereka tidak bisa melihat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya. Sebelum keluar dari rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat
yang sekaligus daripada mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar ke hadirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, uridu an urafiquka fi hadhihi al-lailah. Wahai Rasul, saya pengen untuk menemani engkau di perjalanan hijrah ini yang begitu mulia, wahai Rasul. Tetapi apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La wahai ya Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar. Sesungguhnya ini perjalanan yang bahaya. Ini perjalanan yang begitu dahsyat. Betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela menderita, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sahabatnya untuk menderita, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar Siddiq yang sangat begitu menderita membela daripada dakwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela mati demi Rasulullah, hartanya habis demi Rasulullah, rela miskin demi Rasulullah karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu habis menjadi miskin, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan hartanya kepada semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, mana tarakta li ahlik? Wahai Abu Bakar, apa yang sudah engkau sisakan dalam keluargamu? Ya Rasul, taraktu Allah wa Rasul. Wahai Rasul, tidak aku tinggalkan sedikit daripada hartaku ini di dalam keluargaku. Taraktu Allah wa Rasul. Saya tinggalkan di dalam keluargaku ini hanyalah Allah dan Rasul. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya membiarkan keluargaku kelaparan. Begitu cintanya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah memaksa kedua kalinya dan memaksa ketiga kalinya Abu Bakar Siddiq mengatakan untuk mengamini Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan yang begitu mulia tersebut. Ya Rasul, uridu an urafiquka fi hadhihi al-lailah. Wahai Rasul, saya ingin menemani engkau di dalam perjalanan hijrah yang begitu mulia ini, wahai Rasul. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seraya di dalam waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkul daripada badan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wahai Rasul, jikalau engkau tidak mengizinkan aku untuk menemani engkau di malam ini di dalam hijrah ini, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah. Bagaimana persahabatan di antara kita, wahai Rasul? Meneteskan air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Meneteskan air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pernyataan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, as-suhbah ya Rasulullah. Persahabatan di antara kita, wahai Rasul. Bagaimana pertemanan kita, wahai Rasul? Apakah cukup sampai di sini saja? Saya ingin menderita, wahai Rasul, demi engkau, demi cintanya di dalam hati ini, demi engkau, wahai Rasul. As-suhbah ya Rasulullah. Maka dari itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar daripada perkataan Abu Bakar Siddiq yang sangat mengejutkan daripada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merangkul dengan kedua kalinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya ini pernyataan keluar dari hatimu, wahai Abu Bakar, maka aku akan izinkan engkau untuk menemani aku di dalam perjalanan yang sangat mulia ini dan sangat dahsyat ini, wahai Abu Bakar. Maka keluarlah Abu Bakar dan Sayyidina dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melewati daripada batas daripada kota Mekah, keluar daripada kota Mekah tersebut, mereka yang tadi yang terkena daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang sadar, bahkan ada mereka yang asalnya buta bisa melihat kembali, yang mereka asalnya tertidur bangun dari tidurnya. Ketika mendekati daripada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh mereka bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tertidur di saat itu. Tapi mereka tidak mengetahui bahwasanya yang tertidur di saat itu yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dari itulah semuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan daripada hijrahnya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jalan yang begitu dahsyat, jalan yang begitu bahaya, tertusuk daripada kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kerikil yang begitu tajam,
hingga mengeluarkan banyak darah di dalam kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu pula Sayyidina Abi Bakar Siddiq pun tidak terasa, bahkan tidak melihat daripada yang terkena di dalam kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluh sedikit pun dengan Abu Bakar, ditahan dan ditahan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena untuk melaksanakan perintah yang begitu mulia, perintah hijrah. Itu semuanya demi kita hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan dan ditahan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah semakin jauh daripada perjalanan, barulah sadar ketika melihat Sayyidina Abi Bakar Siddiq daripada kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan daripada darah yang begitu banyak, menangis. Sayyidina Abi Bakar Siddiq seraya mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, mahadihil halah." Wahai Rasul, wahai Muhammad, kenapa engkau biarkan keadaanmu seperti ini, wahai Muhammad? Maka percepat-cepatlah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk melapaskan daripada alas kakinya dan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas memakainya langsung? Tidak, dikala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Wahai Abu Bakar, pakai engkau, biarkan kakiku seperti ini, karena saya pengen bahwasanya nanti darah ini dan bulu ini menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya saya telah melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia. Tidak terima dengan itu wahai Abu Bakar Siddiq, memaksa dan memaksa lagi kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakai daripada alas kaki tersebut. Maka dengan terpaksalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai daripada alas kaki yang dipunyai oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Penderitaan yang dialami oleh mereka yang senantiasa membela daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Maka dari itulah kita ambil daripada cerita hijrah yang begitu mulia ini untuk kita terapkan di dalam keluarga kita, sehingga kita senantiasa mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri daripada acara yang begitu mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menambah rasa cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengakhiri daripada tausiah ini, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat ya Allah, ya Allah. Kita renungi dosa kita renungi daripada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melewati daripada tahun baru hijrah ini, melewati daripada bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, melewati akan daripada hari yang begitu mulia, hari Asyura, dengan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an ya Allah, 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 Allah, ya Allah, ya Allah. Renungi dosamu, renungi dosamu. Keraskan suaramu dengan menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'ahu hina takarani." Saya bersama mereka jikalau mereka mau menyebut namaku, kata Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana ma'ahu hina takarani. Saya bersama mereka dengan mereka menyebut nama aku, kata Allah. Wa taharrakat syafatah. Mereka yang
menyaksikan kehadiran Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, wahai Allah, muliakan mereka, wahai Allah. Tuntun mereka di dalam kemuliaan-Mu. Tuntun mereka di dalam kemuliaan-Mu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jikalau ada dari keluarga kami, wahai Allah, yang terjebak di dalam dosa, terjebak di dalam kemaksiatan, terjebak di dalam narkotika, terjebak di dalam narkoba, selamatkan mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keraskan suaramu dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan segala hajat kami, wahai Allah. Kabulkan segala hajat kami, wahai Allah. Kabulkan segala hajat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagalah keluarga kami dari perbuatan yang haram, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah. Selamatkan istri dan anak kami dari perbuatan yang haram, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ana ma'ahu hina dzakarani, ingat perkataan Allah. Saya bersama dengan mereka yang mereka menggerakkan bibirnya menyebut namaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Mereka yang menggetarkan bibirnya dengan menyebut nama Allah. Kelak bibirmu itu menjadi saksi di hari kiamat, memberikan kesaksian kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Jauhkan negara Indonesia dari segala bala dan musibah, wahai Allah. Dari segala banjir, hujan deras yang bumi. Jadikan kota Surabaya kota Sayyidina Muhammad. Jadikan kota Sidoarjo kota Sayyidina Muhammad. Jadikan negara Indonesia kota dan negara Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Undur ilaina wa ilaihim. Lihat kepada kami semuanya, ya Allah. Laki-laki dan perempuannya, ya Allah. Tua kecil kami, mereka yang tidak bisa hadir karena halangan, muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa Muhammad wa insyaallah rabbul alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa
وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين ولما عظم الفكر من ضرر ولقد أشرت لنعظيم أوصاف ضحي القلوب ضحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يسوي القول أو منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وأتانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بواحد الأحد الإله إلهنا متوسلا بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا والمحسنين ومن أجاب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرات يا الله وسعيا في جمعنا هذا بين يديك أنت ضرانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا فاسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من آذانا وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صلي وسلم عليه وآله ما أرق الريح السماء أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Mudah-mudahan dan kegiatan kita semuanya yakin dan pasti doa kita tidak akan tertolak. Doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, saya berada di dalam sangkaan daripada hambaku. Falyadun nabi masya, tergantung daripada mereka apa yang mereka sangkakan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah majelis ini menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kita semua mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merindukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih pada segenap daripada warga desa di kesempatan yang sangat mulia ini, yang mungkin tidak bisa saya satu persatu saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya, kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas budi oleh Allah, dibalas yang begitu setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hadir semuanya, hadirin dan hadirat, atau mereka yang tidak bisa hadir dengan kita semuanya, entah mereka di luar negeri, entah mereka di dalam negeri atau di dalam kota-kota terdekat, di kesempatan yang sangat mulia ini, wahai Allah, curahkan kepada mereka segala rahmat-Mu, wahai Allah. Teteskan dan hujankan kepada kami, ya Allah, rahmat-Mu dalam hati kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.